Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya sebagai moderator di podcast kali ini. Saya Muhammad Rehan Putra Damar Septian yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri karena kedatangan daripada narasumber lainnya. Yang pertama yaitu ada Saudara Fadil, lalu ada Saudari Putri, dan juga ada Saudari Nia. Nah, sedikitnya podcast kami di sini akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Sekilas, teori ini lahir setelah teori belajar behaviorisme dan juga kognitivisme. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan daripada narasumber apa pendapat dari narasumber sekalian. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ditujukan kepada siapa? Kepada Saudari Nia. Yang pertama yaitu sebenarnya apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme dalam dunia pendidikan? Boleh gimana, Saudari Nia? Yang saya sudah pelajari ya, dan yang saya sudah ketahui bahwasannya teori konstruktivisme. Nah, kata konstruktivisme ini kan artinya membangun atau memperbaiki. Nah, jadi teori konstruktivisme yaitu teori yang menekankan pada pengetahuan berdasarkan pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan. Nah, jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, teori ini yaitu sama aja sih teori yang yaitu pendekatan pembelajaran berdasarkan pengetahuan siswa dari hasil pengalaman ataupun interaksi dengan lingkungan. Nah, jadi intinya teori ini tuh berfokus pada proses pembelajaran yang melibatkan aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan pemahaman dan juga pengetahuan berdasarkan hasil pengalaman mereka sendiri gitu. Oke. Terima kasih kepada Saudari Nia. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya teori konstruktivisme ini adalah pengembangan dari pengetahuan dari si anak ya. Jadi mungkin bisa secara dua arah mungkin ya cara belajarnya, proses belajarnya. Nah, selanjutnya ada juga nih pertanyaan kepada narasumber kedua mungkin ya. Bagaimana sih konstruktivisme berbeda dari pendekatan belajar lainnya seperti yang kita sudah pelajari, yaitu ada teori behaviorisme dan juga teori kognitivisme. Nah, apa perbedaan dari ketiga teori tersebut? Boleh dijawab narasumber? Oke, jadi kalau perbedaannya itu, kalau di behaviorisme ini perubahannya itu pada tingkah laku gitu, tingkah laku pada siswa. Dan tingkah laku ini kayak berupa lingkungan. Maka dari itu, lingkungan ini sangat berpengaruh dalam behaviorisme. Terus yang kedua ada kognitivisme. Pada dasarnya, kognitivisme ini bersifat rasional. The way in which we learn, yaitu pemikiran. Sedangkan yang terakhir konstruktivisme. Konstruktivisme ini fokusnya itu pada peran aktif siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri gitu. Oke, terima kasih kepada narasumber kedua, Saudari Putri, yang dimana bisa disimpulkan juga bahwasannya perbedaannya juga sangat berbeda ya teman-teman. Mulai dari tadi sudah dijelaskan behaviorisme yang dimana ciri-cirinya apa tadi? Behaviorisme lebih kepada sikap ya, lebih kepada sikap, pembelajaran tentang sikap. Lalu untuk kognitivisme mungkin ciri-cirinya
cara pemikiran daripada siswa tersebut. Lalu yang terakhir yang kita bahas yaitu konstruktivisme, yang dimana menitik beratkan pada peran aktif daripada siswa tersebut gitu. Oke, sudah dijawab semua tadi dari kedua pertanyaan, tapi sebenarnya masih ada banyak lagi nih ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada saudara Fadil. Ya. Gini saudara Fadil, ada pertanyaan, sebenarnya siapa sih tokoh utama yang mempengaruhi perkembangan teori ini? Pastinya kan setiap teori itu mempunyai pencetus, entah itu tokoh siapapun ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci oleh saudara Fadil. Silakan. Ya, baik. Berarti di sini tuh mengenai tokoh ya. Tokoh dalam teori konstruktivisme ya. Nah, sebenarnya tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme ini banyak ya. Tapi di sini mungkin yang akan saya jelaskan gitu, nggak banyak lah, cuma beberapa. Oke. Itu yang pertama itu ada John Dewey ya. Tahu kan ya John Dewey? Nah, dia itu mengatakan bahwa teori konstruktivisme ini adalah belajar itu berasal dari pengalaman dan kemauan sendiri gitu. Jadi nggak ada faktor eksternal lain. Ya. Konstruktivisme ini berasal dari pengalaman dan kemauan dari dirinya sendiri gitu. Terus siswa juga ikut terlibat ya. Siswa ini yang menjadi pusat dalam pembelajaran itu. Ya, itu menurut siapa tadi? John Dewey ya. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada siapa? Aduh, agak lupa ya. Jean Piaget. Ya, tahu? Nah, itu dia mengatakan bahwa ini pembelajaran itu adalah hasil dari konstruktivisme atau konstruksi ya, pemahaman sebelumnya yang sudah dimiliki oleh setiap manusia dan pengetahuan yang baru gitu. Jadi ada proses pembangunan antara pengetahuan yang sudah dimiliki, sudah diketahui dan yang baru gitu. Jadi adanya kolaborasi gitu antara yang pengetahuan yang sudah dimiliki dan yang baru gitu. Nah, ini ada juga nih yang menarik dari pendapat Jean Piaget ini, yaitu proses konstruksi dari dari pembelajaran itu. Yang pertama itu adanya skemata ya. Skemata itu merupakan tadi pengetahuan atau struktur kognitif yang dimiliki oleh manusia pada umumnya gitu. Jadi setiap manusia itu sudah memiliki itu konsep-konsep kognitifnya masing-masing ya. Terus yang selanjutnya itu ada asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan proses kayak pemasukan pemahaman baru kepada skemata ini, kepada pemahaman yang sudah dimiliki. Itu yang kedua, asimilasi. Terus kemudian ada akomodasi. Nah, akomodasi ini kan tadi ini sudah masuk ya, pengetahuan yang baru. Nah, kemudian akomodasi ini berperan sebagai memodifikasi skemata yang sudah dimiliki oleh para manusia gitu, yang dimiliki oleh manusia agar sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka ketahui gitu. Nah, jadi ketika di akomodasi ini, pengetahuan baru dan pengetahuan yang lama itu akan melebur menjadi satu gitu. Nah, terus yang terakhir ini keseimbangan. Nah, yang mana keseimbangan itu adalah menyeimbangkan semuanya agar semua pengetahuan baik itu yang sudah dimiliki atau yang baru itu akan seimbang, akan melebur, nantinya akan menyatu begitu. Nah, mungkin tokoh itu yang bisa saya sebutkan gitu. Oke. Dua tokoh itu. Tadi yang pertama John Dewey, yang kedua Jean Piaget. Ya, itu mungkin. Oke, terima kasih kepada saudara Fadil. Mungkin juga menambah pengetahuan kita ya terkait tokoh-tokoh, mungkin juga pandangan tokoh
terhadap teori ini ya. Tadi ada dari John Dewey dan juga Jan Peach. Nah, dari kedua tokoh tersebut juga mempunyai dua pandangan yang berbeda, yang dimana John Dewey tadi bilang bahwasannya teori ini tidak terikat dengan faktor eksternal, dan juga berbeda juga dengan pendapat tokoh Jan Peach, mungkin juga lebih spesifik menjelaskannya. Nah, setelah tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian, mungkin ya, dari pengertian, lalu perbedaan dari tiga teori tersebut, dan juga tokoh-tokoh yang berpendapat tentang teori konstruktivisme ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik. Jadi karakteristik apa sih yang ada di dalam teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran? Nah, mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita, yaitu saudari Nia. Silakan. Oke, karakteristik utama ya dalam pendekatan konstruktivisme. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi dari yang pengertian bahwa teori konstruktivisme ini kan menekankan pada aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil dari pengalaman ataupun eksplorasi yang sudah yang mereka miliki gitu. Terus yang kedua itu ada proses pembelajaran dinamis. Nah, yang dimana teori konstruktivisme ini kan mengutamakan proses belajar daripada hasil. Nah, yaitu dengan fokus yang tadi fokus pada pengalaman dan juga intinya mah pengalaman yang mereka miliki gitu. Oke. Gimana? Boleh mulai ditanggapi oleh saudara Fadil. Oke, ya ini sedikit menambahkan ya terkait apa yang tadi dibahas oleh saudari Nia gitu. Soalnya tadi tuh selaras dengan peran para guru di era modern ini gitu ya, terutama pada teori konstruktivisme ini gitu. Jadi guru itu perannya dalam sesuai dengan teori konstruktivisme ini adalah sebagai fasilitator gitu ya, yang mana kan tadi tuh disebutkan bahwa dalam proses pembelajarannya siswa yang aktif gitu kan, siswa yang aktif. Jadi peran guru di sini adalah sebagai fasilitator yang mempersilahkan para peserta didiknya gitu untuk aktif ya, untuk ikut serta dalam proses pembelajaran gitu. Jadi nggak seperti halnya teori sebelumnya, itu apa sih, behaviorisme ya, yang menekankan hanya satu arah doang kan. Nah, di konstruktivisme ini kan lebih ke dua arah gitu. Jadi yang aktif tuh siswa, guru hanya sebagai fasilitator saja di sana gitu. Gitu sih, itu sedikit tambahan dari saya. Oke. Sangat menarik ya dari pembahasan kita teori belajar konstruktivisme ini, yang dimana memang setiap teori pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan juga, dan kita kali ini membahas tentang pengertian dan karakteristik ya. Selebihnya tadi ada dari pendapat tokoh, lalu juga perbedaan dari teori lainnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kami, khususnya dari saya sebagai moderator pada podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan juga. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.